Namaku Rina, aku dipaksa menikah oleh majikanku dengan mahar 100 hektar. Malam pertama itu, aku semapi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang gadis bernama Rina. Usianya 23 tahun, berkulit sawo matang, bertubuh kecil, dan sorot matanya memancarkan tekad yang besar. Rina adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya lumpuh karena kecelakaan di sawah 5 tahun lalu. Sementara ibunya bekerja serabutan, kadang jadi buruh cuci, kadang memulung. Rina tahu harapan keluarga mereka kini tergantung padanya. Hidup di rumah bambu reyot beratapkan seng, Rina tak pernah lepas dari suara tetangga yang meremehkannya. Keluarga itu cuma bisa nyusahin warga, minta bantuan terus. Begitu kata Bu Minah, tetangga yang mulutnya seperti pisau. Tapi Rina tak pernah membalas. Ia hanya menunduk lalu kembali mencuci piring atau menimba air. Suatu malam saat langit diliputi hujan deras, Rina memandangi genting bocor yang menetes tepat ketika tempat ayahnya berbaring. Ia menggigit bibirnya, lalu bicara pelan. "Bu, aku mau jadi TKW. Aku gak bisa diam terus. Aku harus bantu ayah." Ibunya menangis, tapi tak bisa mencegahnya. 2 bulan kemudian, dengan modal nekat dan bantuan seorang agen TK ilegal, Rina terbang ke Afrika, tepatnya ke negara Nigeria. Sebuah negara yang bahkan namanya saja asing di telinganya. Saat pesawat mendarat, mata Rina membelalak. Bandara itu besar, panas, penuh orang berkulit gelap dan bahasa yang ia tak mengerti. Tapi ia tak gentar. Rina ditempatkan di rumah seorang pria bernama Mr. Abiola, pengusaha kaya raya yang menguasai perkebunan sawit, tambang batu bara, dan kilang minyak lokal. Rumah itu luas, seperti istana. Tapi Rina hanya diberi kamar kecil dekat dapur. Ia bekerja mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Menyapu, mengepel, mencuci baju, menjaga anak-anak, bahkan membantu di dapur. Hari-hari awal Rina penuh tekanan. Kepala pelayan, seorang wanita Afrika bernama Madam Collie, selalu bersikap sinis padanya. "You Indonesian girl, too slow," teriaknya ketika Rina menjatuhkan piring. Anak-anak majikan juga sering mengejek logat Rina. Tapi Rina tidak marah. Ia justru belajar. Diam-diam, ia menyalin kata-kata dari majikannya ke dalam buku kecil. Ia hafalkan bahasa mereka malam-malam. Tapi satu kejadian mengubah segalanya. Suatu siang, saat majikan sedang rapat, anak bungsu mereka, Lola yang berusia 5 tahun, bermain lilin di kamar. Tiba-tiba tirai terbakar. Asap mengepul. Semua orang panik. Saat pelayan lain berlari keluar, Rina justru menerobos masuk. Ia basahi handuk, tutup wajahnya, lalu menggendong Lola dan menyelamatkannya dari api. Mr. Abiola, pria bertubuh besar berkulit hitam legam dengan mata tajam dan suara berat, memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Who saved her?" tanyanya. Semua menunjuk ke Rina. Sejak hari itu perlakuan keluarga itu berubah. Lola jadi lengket dengan Rina. Anak itu tak mau makan kalau bukan Rina yang suapin. Ia bahkan mulai belajar bahasa Indonesia. "Aku cinta Rina," katanya suatu pagi, membuat semua tertawa. Mr. Abiola yang biasanya dingin, mulai sering berbicara pada Rina. "Kamu pintar. Di kampungmu sekolah sampai mana?" tanya dia dalam bahasa Inggris campur logat Nigeria. "Cuma sampai SMA, Sir," jawab Rina malu. "Kenapa tidak kuliah?" Rina hanya menunduk. Tidak ada uang. Diam-diam Abiola kagum pada Rina. Ia memperhatikan gadis kecil itu yang tetap rajin meski sering diperlakukan tidak adil. Bahkan saat Madam Collie menyuruhnya membersihkan selokan, Rina tetap tersenyum. Suatu hari, saat Rina sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Mr. Abiola datang. "Rina,
katanya perlahan. Kalau kamu punya lahan 100 hektar, kamu mau tanam apa? Rina tertawa kecil. 100 hektar? Wah, saya mimpi aja belum, Sir. Tapi mata Abiola tak bercanda. Ia menatapnya dalam. Kalau itu nyata, tanyanya. Rina terdiam. Hatinya mulai bergetar. Tapi ia tahu diri. Ia cuma TKW. Cuma pembantu dari desa miskin. Mana mungkin. Namun sejak saat itu, benih yang tak terlihat mulai tumbuh. Bukan di ladang, tapi di hati dua manusia dari benua berbeda. Dan dunia akan segera tahu bahwa takdir gadis desa itu tidak berakhir di kamar sempit pelayan, tapi mungkin di atas 100 hektar sawah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari musim panas di Afrika terasa menyengat, tapi hati Rina justru terasa dingin. Ia tahu, perasaan ini tak boleh tumbuh. Perasaan terhadap majikannya, Mr. Abiola, bukan sesuatu yang pantas. Ia hanya seorang pembantu, seorang TKW dari kampung. Tapi setiap senyum Mr. Abiola, setiap percakapan ringan di taman belakang rumah, dan setiap pujian kecil dari lelaki itu, pelan-pelan menumbuhkan harapan dalam hati Rina yang selama ini hanya dipenuhi rasa lelah dan pengorbanan. Mr. Abiola pun tak lagi bersikap seperti bos. Ia mulai membawakan Rina minuman dingin saat gadis itu sedang membersihkan taman. Kadang-kadang, ia bertanya soal desa Rina, keluarganya, bahkan tentang mimpi-mimpinya. Dan Rina, yang awalnya canggung, kini merasa nyaman. Namun kedekatan mereka mulai menjadi bahan bisik-bisik di antara para pelayan. Madam Collier yang paling tajam lidahnya, lihat saja, gadis kampung itu pura-pura polos, padahal mau merebut perhatian tuan, desisnya di dapur. Tapi Rina diam. Ia tahu, semakin ia membela diri, semakin besar api gosip itu. Suatu malam, Mr. Abiola mengajak Rina berjalan di taman belakang rumah. Rina, katanya pelan, saya tahu, kamu berbeda dari siapapun yang pernah bekerja di sini. Kamu cerdas, rendah hati, dan penuh kasih. Rina menunduk, wajahnya memerah. Saya cuma pekerja biasa, Tuan. Namun lelaki itu justru tersenyum. Kalau kamu biasa, tak mungkin anak-anak saya begitu menyayangimu. Bahkan saya pun mulai merasa kehilangan kalau sehari tidak melihatmu. Rina terdiam, jantungnya berdetak kencang. Tapi ia juga takut. Tuan, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin bekerja dan pulang membawa uang untuk keluarga, jawabnya dengan suara bergetar. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Rina tak bisa tidur malam itu. Sebuah pernyataan yang diucapkan begitu dalam dan jujur menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang dua keluarga dari dua benua. Aku ingin menikahimu, Rina, kata Mr. Abiola. Pagi harinya, Rina hendak mengajukan cuti. Ia merasa semuanya sudah terlalu rumit. Tapi sebelum ia sempat berbicara, datang undangan mengejutkan. Pesta ulang tahun anak Mr. Abiola, Lola. Di pesta itulah, di hadapan puluhan tamu kaya dari kalangan elit Afrika, Mr. Abiola berdiri dengan mikrofon dan berkata lantang. Di hari spesial ini, saya juga ingin mengumumkan bahwa saya telah menemukan wanita yang ingin saya nikahi. Dia bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keluarga pengusaha, tapi dia adalah wanita yang paling tulus, paling berani, dan paling jujur yang pernah saya kenal. Dan saya ingin menjadikannya istriku. Semua mata memandang bingung hingga Mr. Abiola menoleh dan menunjuk ke arah Rina. Para tamu terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada yang terkejut, bahkan Madam Collier hampir menjatuhkan gelasnya. Dan puncaknya, Abiola berkata, sebagai tanda keseriusanku, aku akan memberikan mahar pernikahan berupa 100 hektar sawah produktif di Delta State untuk Rina, agar dia bisa membantu para petani di negaraku dan juga membantu bangsanya sendiri. Rina nyaris pingsan. Kabar itu menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Dalam waktu 24 jam, video pengakuan cinta dan mahar fantastis itu viral di media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan media di Indonesia mulai memberitakan TKW asal Jawa dilamar majikan Afrika dengan mahar 100 hektar sawah.
Namun, badai datang cepat. Keluarga besar Mr. Abiola menolak mentah-mentah. Itu gadis kampung, dia hanya mengincar hartamu, teriak kakak perempuannya. Para tetua adat juga mengancam akan memboikot pernikahan itu. Sementara di kampung halaman Rina, ibunya kebingungan menghadapi wartawan yang datang bertubi-tubi. Banyak yang menuduh Rina menjual harga diri demi kekayaan. Rina pun hancur. Ia mulai berpikir untuk pergi, meninggalkan semuanya, menyerah. Namun malam itu, Abiola datang ke kamarnya dengan pakaian adat lengkap. Ia bersujud di hadapan Rina. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Tapi aku butuh kamu. Kalau kamu setuju, aku akan terbang ke Indonesia. Temui keluargamu. Lamarlah kamu secara sah, secara adat. Agar dunia tahu, aku tak main-main. Lina menangis. Ia belum pernah merasa dihargai seperti ini. Dan tanpa ia sadari, perjuangan seorang gadis desa itu baru saja memasuki babak paling menentukan dalam hidupnya. Mentari pagi menyambut langit biru di desa Karangjati, Jawa Tengah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah bambu yang hampir roboh. Anak-anak kecil mengintip dari balik pagar kayu. Para tetangga melongo, tak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Keluar dari mobil itu, seorang pria tinggi berkulit gelap mengenakan muskap hitam dengan kain batik melilit pinggang. Di belakangnya, para pembantunya membawa seserahan dalam kotak emas. Dialah Mr. Abiola. Dengan senyum hormat, ia melangkah masuk ke rumah Rina. Di dalam, ibu Rina menggigil menahan haru. Ayah Rina yang masih terbaring sakit menatap tamu asing itu dengan mata berkaca-kaca. Saya datang bukan hanya membawa cinta, tapi juga niat baik. Ucap Abiola dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Saya ingin melamar putri bapak dan ibu, dengan mahar 100 hektar sawah subur. Tangis pecah di ruangan kecil itu. Lamaran resmi pun digelar seminggu kemudian, dengan prosesi adat Jawa lengkap. Para tetangga yang dulu mencibir, kini berdesakan di depan rumah untuk menyaksikan prosesi tak biasa itu. Kabar itu kembali meledak di dunia maya. Majikan Afrika lamar TKW Indonesia dengan mahar 100 hektar sawah. Adat Jawa jadi sorotan dunia. Pernikahan Rina dan Abiola digelar di dua negara. Di Indonesia, pesta adat Jawa digelar di Balai Desa. Rina mengenakan kebaya putih dengan mahkota bunga melati. Abiola berdiri di sampingnya, mengenakan blangkon dan batik. Mereka berdua tersenyum di pelaminan sederhana. Tapi di hadapan ribuan penonton online yang menyaksikan secara live streaming, momen itu menjadi lambang cinta lintas dunia. Lalu, pesta kedua dilangsungkan di Nigeria. Di sana, Rina mengenakan gaun tradisional Afrika berwarna emas. Dia berjalan di atas permadani panjang di antara ladang sawah miliknya yang kini resmi terdaftar atas namanya. Sawah itu tidak hanya menjadi simbol cinta, tapi juga menjadi sumber kehidupan baru bagi Rina. Bersama Abiola, ia membangun sistem pertanian modern. Ia mendatangkan teknologi irigasi dari Asia dan mengajar para petani lokal teknik bercocok tanam yang lebih ramah lingkungan. Tak hanya itu, Rina juga membentuk yayasan sosial bernama Rina Slide, sebuah organisasi yang membantu TKW dan perempuan dari desa miskin mendapatkan akses pendidikan dan perlindungan hukum di luar negeri. Media internasional mulai menyoroti pasangan ini. Majalah dari Dubai, Jepang, hingga Prancis menampilkan wajah mereka di sampul. From Maid to Queen of the Field, begitu salah satu judul artikelnya. Namun, Rina tetap sederhana. Ia masih suka makan tempe goreng, masih suka duduk bersila di teras, dan tak pernah melupakan ibunya yang kini tinggal bersamanya di rumah baru di atas sawah. Rumah dari kayu jati berlantai 2 dengan pemandangan hamparan hijau tak berujung. Suatu pagi, Rina berdiri di balkon rumahnya, memandangi 100 hektar sawah yang kini bukan lagi impian kosong. Abiola memeluknya dari belakang. Masih ingat, dulu kamu bilang belum pernah mimpi punya tanah seluas ini.
Rina tersenyum. Iya, tapi ternyata Tuhan kasih lebih dari mimpi. Abiola mencium keningnya. Karena kamu layak mendapatkannya. Cerita Rina menjadi legenda baru. Bukan tentang kisah dongeng atau keberuntungan instan, tapi tentang kekuatan hati yang jujur, kerja keras tanpa pamrih, dan cinta yang tidak melihat status, ras, atau negara. Karena di balik 100 hektar sawah itu, tersembunyi kisah nyata seorang wanita desa yang tidak hanya memenangkan hati seorang pria kaya dari benua lain, tapi juga memenangkan dunia dengan ketulusan dan keberaniannya. Tamat.